kamera gue udah kelihatan kan ya guys? Udah kok, udah ada gambarnya kok, Bi. Udah. Kalau udah langsung aja kita mulai ya. Oke, gue mulai duluan ya. Sebelum masuk ke pembahasan, gue bakal ngejelasin globalisasi dulu nih. Globalisasi menjadi proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Sederhananya, globalisasi merupakan sebuah fenomena integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, dan karenanya batas-batasan antar negara menjadi semakin sempit dan menjadi ketergantungan. Kalau Arya tadi kan udah ngejelasin globalisasi secara universal ya. Di sini gue bakal ngejelasin fenomena globalisasi universal di masyarakat. Gue ngambil 3 contoh. Contoh pertama itu ada persebaran informasi. Dengan adanya informasi ini kan kita dihadirkan internet dan handphone, memungkinkan juga masyarakat itu untuk mengetahui informasi dari berbagai negara tanpa harus berkunjung ke sana. Jadi kita tuh benar-benar dimudahkan. Yang kedua itu ada produk-produk asing semakin mudah ditemukan di pasar Indonesia. Yang terakhir atau ketiga itu aktivitas industri dan perdagangan global meningkatkan konsumsi sumber daya alam sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Tadi kan Satria sama Arya udah ngejelasin yaitu globalisasi secara universal, dan Satria ngejelasin fenomena globalisasi di masyarakat. Nah, gue sendiri di sini mau ngejelasin tentang permasalahan yang diakibatkan oleh globalisasi. Yang pertama itu ada neokolonialisme, terus ada konsumerisme, ada kerusakan lingkungan, budaya populer, urbanisasi, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan lunturnya jati diri bangsa. Nah, yang mau kita bahas kali ini tuh adalah tentang kriminalitas. Selanjutnya ini poin-poin dan pematerinya bakal jelasin sama Repan karena dia yang lumayan paham tentang materi ini. Gue kasih ke Repan. Oke, makasih buat Abi sebelumnya karena udah ngejelasin permasalahan globalisasi. Nah, di sini gue cuma ngelanjutin aja sih, yaitu contoh dari permasalahan globalisasi itu. Salah satunya itu ada cybercrime. Cybercrime itu kejahatan yang dilakukan secara online menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini tuh dapat merugikan korban secara material maupun non-material loh. Perkembangan teknologi membuka peluang kejahatan digital lintas negara seperti peretasan, terus cyber stalking, ada terus cyberbullying, terus ada pemalsuan data. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan, penjelasan yang bisa sampaikan. Nah, makasih buat Repan yang tadi udah ngejelasin yaitu tentang cybercrime. Di sini gue bakal ngejelasin salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2021 lalu, yaitu data BPJS Kesehatan bocor sebanyak 297 juta. Data penduduk itu bocor ke publik. Nah, isinya itu ada nama, alamat, nomor telepon, kependudukan, dan juga identitas-identitas lain yang isinya itu ada ASN, TNI, dan warga sipil. Nah, isu ini tuh diketahui melalui media sosial karena ada yang mengepost di Twitter pada saat itu, yaitu data penduduk Indonesia dijual ke forum peretas online. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena lemahnya sistem keamanan cyber di Indonesia, terutama di dalam BPJS Kesehatan gitu. Tapi Bi, cybercrime itu sendiri kan punya dampak negatif sama dampak positif. Nah, buat dampak positif, maksudnya negatif yang pertama itu ada kerugian finansial. Nah, cybercrime kayak penipuan online, pencurian identitas, dan hacking biasanya itu nyebabin kerugian finansial yang besar banget buat individu yang ngalamin itu. Nah, buat yang kedua itu ada yang namanya kehilangan data pribadi. Serangan cyber sendiri sering banget nih nyebabin kebocoran data pribadi yang sensitif. Kayak misalnya itu kayak informasi keuangan, kesehatan, sama data identitas. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya masalah psikologis bagi korban. Nah, individu yang ngalamin cyberbullying, pencurian identitas atau penipuan cyber sering banget nih ngalamin dampak psikologis kayak misalnya stres, gangguan kejiwaan, kecemasan, bahkan sampai ada yang trauma. Nah, buat dampak positifnya itu aja sendiri itu ada yang pertama kalau nggak salah ini deh, peningkatan keamanan cyber. Nah, ancaman cybercrime ini bisa ngedorong perusahaan, pemerintah, atau bahkan individu yang
ngalamin cybercrime ini buat ningkatin sistem keamanan cyber mereka. Peningkatannya sendiri itu mencakup penggunaan teknologi encrypt sama firewall. Nah, yang kedua ada inovasi dalam teknologi keamanan. Nah, cybercrime ini bisa ngedorong perkembangan inovasi dalam teknologi keamanan, termasuk ke sistem deteksi malware sama perangkat lunak kalau nggak salah yang antivirus. Nah, yang terakhir ini ada peningkatan kesadaran digital. Kasus-kasus kayak cybercrime ini itu ngebuat masyarakat lebih sadar buat pentingnya keamanan digital, termasuk menjaga privasi data, bahkan bikin sandi yang kuat buat data kita ini sendiri, sama waspada terhadap potensi penipuan online. Gitu, Bi. Loh, kok pada hilang? Aduh, kayaknya pada nge-lag nih. Sinyalnya kayak pada hilang dah. Untungnya sih tadi penjelasannya udah selesai ya sih. Udahlah, udah sendirian di sini ngapain? Mendingan ikut keluar dah.